Sekjen Nasdem menjelaskan penyebab turunnya elektabilitas Anies Baswedan. Berbulan Desember tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsultasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau itu turun. Bahwa penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, mempengaruhi presidential rights, prerogatif presidential rights presiden. Jadi orang berpikir kalau kemudian Anies ditetapkan sebagai calon presiden, lalu KPK menetapkan status lain sebagai tersangka, kan kesannya ada penjegalan sebagai seorang calon presiden dan KPK dianggap main politik. Kita udah mendengar itu tuh, bahwa KPK adalah alat politik dan lain-lain. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengklaim turunnya tingkat elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena Nasdem tengah melakukan konsolidasi internal. Karena itu dia menampik jika elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden turun karena meningkatnya tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim turunnya tingkat elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena Nasdem tengah melakukan konsolidasi internal. Di bulan Desember, Nasdem tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau elektabilitas Anies turun, ujar Johnny dalam konferensi pers virtual hasil survei indikator politik Indonesia Desember 2022 Rabu 4 Januari 2023. Ia menyampaikan elektabilitas Anies pernah mengalami peningkatan pada Oktober hingga November 2022, bahkan melampaui capaian elektoral Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu tak lepas dari upaya Nasdem melakukan pengujian pada basis pemilih Anies. Tapi terjadi peningkatan signifikan. Secara signifikan itu tes basis tentu ada strategi. Nggak perlu saya kasih tahu di sini. Demikian sebut dia. Dalam pandangannya, tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi tak mempengaruhi elektabilitas Anies. Namun meningkatnya elektabilitas dua figur capres pesaing Anies, Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tak lepas dari kerja-kerja politik yang dilakukan masing-masing. Mungkin di saat yang bersamaan aktivitas-aktivitas ofensif politik dilakukan lebih luas oleh capres-capres lain, sehingga trennya naik sejalan dengan peningkatan kepuasan publik kepada kabinet kepada Pak Joko Widodo. Demikian infonya. Diketahui Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan elektabilitas Ganjar dan Pranowo mengalami peningkatan seiring kenaikan tren kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Namun hasil yang berbeda terjadi pada elektabilitas Anies yang mengalami penurunan. Saya jadi ingat pernyataan Zulfan Lindan, Anies dianggap antitesis Pak Jokowi. Ada benarnya di sini karena ketika approval Presiden naik, elektabilitas Anies tertekan, ungkap Burhanuddin. Adapun berdasarkan jejak pendapat Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar berada di 35,8%, kemudian tingkat elektoral Anies berada urutan kedua dengan capaian 28,3%. Peringkat ketiga diduduki oleh Prabowo dengan elektabilitas 26,7%, sedangkan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi mencapai 71,3%.